إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, selalu khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata takut kepada Allah, takut tak kala ingin melakukan maksiat, takut tak kala ketika kita meninggalkan salat, takut terhadap Allah karena Allah wahwal, sesungguhnya Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Dan juga khatib selalu berwasiat untuk selalu berselawat memuji Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dan minimalnya ketika kita mendengarkan nama beliau, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah hakikat penciptaan manusia. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Maka dari itu tidak lain dan tidak bukan, Allah menciptakan kita sebagai manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada yang salah paham, ada yang salah memaknai. Oh, kalau gitu bagaimana caranya kita mencari rezeki? Bagaimana caranya kita cari penghidupan jikalau kita hanya ibadah saja? Ini pemahaman yang keliru. Karena ibadah bukan begitu sempit dalam arti kata. Ibadah bukan sesempit itu. Ibadah mencakup seluruh kegiatan kita. Ibadah mencakup seluruh aktivitas kita. Bukan hanya salat, bukan hanya zikir, bukan hanya membaca Al-Quran. Teringat oleh khatib Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur seorang pemuda. Umar bin Khattab ini di masa kekhalifahan beliau adalah seorang pemimpin yang menjadi pemimpin umat Islam. Beliau seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang begitu memperhatikan rakyatnya. Umar datang memperhatikan rakyatnya. Apakah rakyatnya ada yang kelaparan? Apakah rakyatnya ada yang menderita? Beda dengan pemimpin kita zaman sekarang. Tetapi bukan itu titik pembahasannya. Umar datang melihat rakyatnya dan menjumpai suatu masjid
Dia lihat di masjid itu ada beberapa orang pemuda yang luar biasa khusyuknya beribadah. Lalu ditanya oleh Umar, "Wahai pemuda, apa yang kalian lakukan di dalam masjid?" Pemuda itu menjawab, "Kami ya Umar, kami sehari-hari di dalam masjid beribadah. Hari-hari, tidak bekerja, hari-hari ibadah, khusyuknya luar biasa." Pemuda ini berharap Umar memujinya. Pemuda ini berharap Umar memujinya, bahwasanya dia ibadah terus-terusan di dalam masjid. Umar pun berkata, "Keluar kau dari masjid, karena Allah tidak menurunkan rezekinya di dalam masjid. Allah tidak menurunkan emas dan dirham kecuali kita berusaha." Makanya Umar sangat benci melihat orang yang ibadah saja sehari-hari tanpa mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibadah itu mencakup mencari rezeki, bukan hanya membaca Quran, bukan hanya zikir, bukan hanya sedekah, tetapi juga mencari rezeki juga ibadah. Maka hendaklah jangan hanya bertawakal, melainkan juga berusaha. Semoga Allah memberikan hasil. Makanya Allah sering mengungkit, memperingatkan kepada kita manusia, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Allah mudahkan bagi kalian bumi ini untuk dijelajahi, maka carilah rezeki di dalamnya. Dan juga dalam surah An-Naba ayat 11, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha." Allah jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, sebagai contoh, ibadah bukan hanya zikir, bukan hanya bertasbih, bukan hanya salat. Sebagai contoh, orang yang memakai sendal pun secara tampak, secara zahir tidak bisa kita sebut ibadah. Akan tetapi, jikalau dia mengikuti sunnahnya Rasul, memakai sendal dengan kaki kanannya, maka itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jikalau dia minum, apakah orang minum itu ibadah? Secara tampaknya, secara zahirnya itu bukan ibadah, akan tetapi bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dia mengikuti sunnahnya Rasul. Dengan apa? Dengan baca bismillah, dengan memakai tangan kanan, dengan dalam keadaan duduk, maka 3 pahala, dan minum pun dihitung ibadah. Maka seorang muslim itu hidupnya adalah ibadah semuanya. Dan juga ketika membuka pintu, itu mungkin kita bisa kita tidak sebut ibadah, tetapi bisa jadi ibadah dengan cara kita ucapkan assalamualaikum. Maka setiap aktivitas seorang muslim itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jikalau ada seseorang yang membaca Al-Quran di dalam masjid, apakah itu ibadah? Secara zahirnya, secara tampaknya itu ibadah. Akan tetapi dinilai dari hatinya, apakah dia baca Quran niat tulus karena Allah? Jikalau riya, walaupun dia baca Quran, itu tidak bisa disebut ibadah. Akan tetapi minumnya orang beriman niat tulus karena Allah, itu disebut ibadah. Maka ibadah itu tergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sering kita lihat di dalam hadis-hadis yang disediakan oleh media sosial, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya pamer, insyaallah tidak disebut ibadah. Kalau niatnya tulus karena Allah, maka itu disebut ibadah. Jamaah Jumat rahimakumullah, makanya setiap salat kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah, lillahi ta'ala. Maka semua aktivitas kita sandingkan berharap pahala dari Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah tidak menyuruh kita untuk
baca Quran terus, untuk berzikir terus. Allah tidak menganjurkan kita seperti itu. Allah menganjurkan kita kalau menjadi pedagang-pedagang yang jujur, maka turun surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Allah menginginkan kita, setiap kegiatan kita, setiap profesi kita itu berharap pahala dari Allah. Jadi polisi-polisi yang adil, jadi tentara-tentaranya Allah, jadi pemimpin-pemimpin yang adil, maka berharap semua karena Allah. Orang yang mengharap semua karena Allah, mustahil dia curang, mustahil dia mengambil haknya orang lain. Maka dari itu kita niatkan semua aktivitas kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Apalagi kita dalam mencari rezeki. Mencari rezeki itu adalah bagian dari jihadu fi sabilillah. Bukan hanya sekedar dunia, tetapi jihadu fi sabilillah. Adapun orang yang mengatakan 50% dunia, 50% akhirat, itu kurang tepat. Seluruh aktivitas dunia kita niatkan, kita harapkan dalam hati kita untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam mencari rezeki. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka dalam satu hadis disebutkan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, maka tertolaklah keberkahannya. Maka di hadis ini menunjukkan kita setiap perbuatan kita, setiap aktivitas kita ucapkan minimal bismillah. Bismillah. Ketika kita naik motor, bismillah. Karena dengan bismillah, dengan perkataan yang simpel seperti ini, perkataan yang mudah seperti ini, yang akan memberatkan timbangan kita pada akhirat kelak. Makanya setiap aktivitas kita, bismillah. Kenapa bismillah? Dengan menyebut namamu ya Allah, aku berharap pahala, aku berharap diampuni dosa-dosa. Maka dari itu, setiap aktivitas kita, setiap ibadah kita, setiap kegiatan kita katakan bismillah, bismillah. Semoga seluruh aktivitas yang kita ucapkan bismillah mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hanya sedikit khutbah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama tadi dapat kita simpulkan, kita diciptakan bukan untuk main-main. Sengaja Allah ciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah ciptakan kita, Allah ciptakan mati dan juga kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar.